Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus membela dan membersamai rakyat. Presiden Prabowo juga menyatakan tidak akan mundur melawan aksi-aksi anarkistis yang terjadi di Jakarta maupun sejumlah daerah lain. Presiden juga mengatakan bahwa aparat negara akan bergerak untuk menyelidiki siapa kemudian oknum yang bertanggung jawab di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. Lalu apa makna politik di balik pernyataan Presiden ini? Siapa pula pemirsa dalang di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan? Malam hari ini kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenan. Dan bersama saya Fena Kintan, kita juga akan membahas masih topik yang sama tapi dengan angle yang berbeda pemirsa, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga menyampaikan bahwa aspirasi boleh disampaikan tapi tidak dengan tindakan anarkis. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga direspon oleh Polri secara tegas, menindak tegas tindakan anarkis yang merusak sejumlah fasilitas umum dan kemudian merusak ataupun menjarah kediaman dari sejumlah pejabat publik. Apakah langkah tegas ini akan memulihkan ketertiban umum? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, pemirsa, kebakaran hebat melanda Terminal Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kebakaran menimbulkan kepanikan di lokasi. Kobaran api disertai dengan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari Terminal Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kebakaran pagi ini tolong yang tahu nomor PLN berapa supaya dimatikan lampu yang ada di PLN. Tidak ada nomornya, Bah. Ada satunya lagi. Ini. Warga terdengar panik meminta bantuan saat kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan kios yang berada di area terminal. Seorang sopir berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tidur di dalam kios. Bayi berhasil diselamatkan setelah sebelumnya ibu korban berteriak meminta tolong. Sedikitnya ada 3 kios milik warga yang terbakar dalam insiden ini. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Buton melakukan pemadaman. Dari hasil olah TKP, diduga penyebab kebakaran akibat percikan api yang berasal dari kompor pedagang. Warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di sebuah rumah kos. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh nenek korban yang menemukan jasad cucunya berusia 11 bulan di dalam sebuah lemari. Jasad bayi bernama Syifa itu ditemukan terbungkus plastik dan dimasukkan ke dalam tas. Saat itu sang nenek diminta pemilik kos untuk mengambil barang-barang milik menantunya lantaran sudah tidak diketahui keberadaannya. Hingga saat ini Lailatul Aulia, ibu sang bayi, tidak diketahui keberadaannya. Sementara ayah bayi diketahui telah bekerja di Malaysia. Ya, pemirsa, pasca gelombang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, hari ini perwakilan mahasiswa menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta. Ya, mereka juga menyuarakan aspirasi dan keresahan yang dialami oleh rakyat. Silakan. Siap. Namun sangat disayangkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Syamsur Rizal menerima sejumlah badan eksekutif mahasiswa dan organisasi gerakan mahasiswa dari beberapa kampus di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya terkait kenaikan upah anggota DPR yang fantastis. Hal tersebut dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian mahasiswa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Tak sampai di situ, mahasiswa juga menuntut penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap mahasiswa. Pertemuan perwakilan mahasiswa dengan pimpinan DPR ini menindaklanjuti rentetan demonstrasi yang belakangan terjadi. Indonesia mendapatkan skor 22 di tengah standar internasional yaitu sebesar 43. Bahkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga, poin kita begitu buruk sekali, Pak. Oleh karena itu, saya menuntut
bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian daripada itu, kami juga menuntut bapak-bapak sekalian untuk dapat segera menuntaskan pelanggaran HAM berat, hentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa, bukan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara. Selanjutnya, tuntutan untuk yang belakangan ini marak di sosial media. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Yang pertama, untuk Presiden Republik Indonesia, merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar pada sore hari ini. Pada patroli kali ini, 288 personil diturunkan yang terbagi ke dalam 2 kelompok patroli. Satu kelompok akan berpatroli di wilayah Jakarta Pusat dan kelompok patroli lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Patroli yang dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini untuk memastikan situasi di wilayah Jakarta tetap kondusif dan aman usai rentetan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Harapannya dengan patroli skala besar ini, masyarakat Jakarta dapat beraktivitas secara normal seperti biasanya tanpa ada kekhawatiran yang berlebihan, termasuk roda ekonomi dapat kembali berputar dan memberi kepercayaan bagi para pelaku bisnis. Kita diberikan keselamatan, ketentraman buat kita semua. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan Haidar Faisal pada malam hari ini. Selamat malam Faisal, bagaimana jalannya patroli yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Ya, selamat malam Ken, Vena, dan juga pemirsa. Memang betul sekali bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya kembali melakukan patroli skala besar untuk wilayah DKI Jakarta. Dan tadi kami dapat informasikan untuk patroli sendiri dimulai sekitar pukul 4 sore tadi. Dan ini baru saja berakhir, ini kami baru saja tiba kembali di Polda Metro Jaya. Di mana memang dalam patroli ini Polda Metro Jaya, Ken, Ana, Vena, dan juga pemirsa juga bekerja sama dengan sejumlah tokoh masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, lalu juga tokoh pemuda dan juga Forum Kemitraan Polisi dan juga Masyarakat atau FKPM. Dan memang dalam patroli ini untuk personil sendiri tadi kami mendapatkan informasi sekitar 288 personil kepolisian dari naungan Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan patroli yang mereka ini dibagi ke dalam 2 tim, Vena dan juga pemirsa. Untuk tim pertama dapat kami informasikan tadi patrolinya sendiri dari Polda Metro Jaya ini menuju ke Fatmawati, lalu juga melewati Lebak Bulus, menuju ke Pondok Indah, melewati Tentara Pelajar, lalu ke Arteri Permata Hijau, melalui Palmerah, lalu juga menuju ke Tomang, belok kanan ke Harmoni, lalu belok kanan ke Monas hingga menuju kembali ke Polda Metro Jaya. Sementara tadi kami mengikuti tim kedua, yang mana dalam hal ini patrolinya, rutenya kami dapat informasikan tadi kami menuju dari Polda Metro Jaya menuju ke Otista Raya, melalui Kampung Melayu, lalu juga Matraman, lalu ke arah Pramuka, lalu juga ke arah utara Pelabuhan, kemudian putar balik lagi ke arah Gunung Sahari, Kramat Raya, lalu ke arah Matraman dan Manggarai, hingga pada akhirnya kita menuju ke Tebet, Pancoran, dan kembali lagi ke Polda Metro Jaya baru saja. Kembali ini juga Vena dan juga pemirsa. Lalu juga memang untuk patroli sendiri memang sejak 3 hari lalu pertama kali dilakukan 3 hari lalu, dan
hingga sampai saat ini menjadi patroli yang rutin dilakukan setiap harinya. Untuk jadwalnya sendiri, kalau Polda Metro Jaya kami mendapatkan informasi selalu dilakukan sekitar pukul 4 sore dan juga setiap pukul 10 malam nanti. Artinya nanti jam 10 malam nanti Polda Metro Jaya akan kembali melakukan patroli skala besar untuk mengamankan wilayah-wilayah di DKI Jakarta dan memastikan kekondusifan dari masyarakat Jakarta itu sendiri. Di mana memang tadi kami sampaikan juga memang tujuannya adalah untuk memastikan menjaga ketertiban dan juga menjaga keamanan masyarakat Jakarta. Dan kami dapat informasikan untuk patrolinya sendiri, mekanismenya tadi hasil dari patroli yang kami ikuti juga, kami mengikuti berbagai konvoyan dari pihak kepolisian dan memang kami tidak menemukan adanya kerumunan massa, meskipun dalam mekanismenya ini pihak kepolisian tujuannya adalah untuk memastikan keamanan. Artinya ketika melihat ada massa yang berkerumun, maka akan dilakukan pembubaran secara humanis dan juga melakukan dialog. Namun memang tadi kami dapat informasikan kami tidak melihat adanya kerumunan yang signifikan. Dan tentu kekondusifan ini, Vena, Kenana, kita harapkan terus terjadi hingga hari-hari ke depan. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyar atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Komisi Kode Etik dan Profesi atau KKEP menggelar sidang kode etik terhadap Kompol Kosmas Kagae, personil Brimob yang berada dalam kendaraan taktis yang menabrak Avan. Sidang terhadap perwira menengah yang duduk di samping kiri pengemudi ini digelar secara tertutup di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Sebelumnya, Kompol Kosmas yang menjabat sebagai Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob dinyatakan melakukan pelanggaran etik kategori berat dalam pemeriksaan penyidik Div Propam. Selain Kompol Kosmas, Divisi Propam juga menjerat Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi rantis dengan pelanggaran kategori berat. Sementara 5 anggota Brimob yang duduk di kursi penumpang belakang dijerat dengan pelanggaran kategori sedang. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Fatima Albar di TNCC Mabes Polri. Selamat malam Fatima, bagaimana jalannya sidang etik dari penabrak Avan di sana? Ya, Ken, Vena dan juga pemirsa, betul sekali memang Divisi Propam Polri hari ini menggelar sidang kode etik Polri kepada Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, yaitu Kompol Kosmas, di mana sidang kode etik ini sudah digelar sejak pukul 9.30 pagi tadi. Hingga saat ini sidang kode etik belum selesai, artinya sidang kode etik terhadap Kompol Kosmas ini sudah hampir 9 jam digelar, namun hingga saat ini kami belum melihat ada tanda-tandanya bahwa sidang kode etik tersebut sudah selesai. Dan memang seperti kita ketahui bahwa Kompol Kosmas ini merupakan salah satu anggota Brimob Polri yang berada di dalam kendaraan rantis, di mana kendaraan tersebut yang menabrak pengemudi ojek online Avan Kurniawan hingga meninggal dunia. Sehingga hari ini pun dilakukannya sidang kode etik untuk menentukan sanksi yang akan diterima oleh Kompol Kosmas. Sebelumnya, Propam Polri juga sudah menetapkan bahwa Kompol Kosmas melakukan pelanggaran berat seperti apa yang dilakukan sehingga menyebabkan ada salah satu pengemudi ojek online Avan Kurniawan meninggal dunia. Dan untuk sidang kode etik ini sendiri hanya satu yang digelar untuk satu, yaitu Kompol Kosmas, untuk terduga pelaku lainnya ataupun yang berada dalam kendaraan rantis tersebut menjadi saksi untuk Kompol Kosmas, yang nantinya putusan tersebut akan langsung disampaikan hari ini juga. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada Kompolnas bahwa harapannya untuk Kompol Kosmas sendiri ditetapkan sanksi, yaitu pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Namun kami masih menunggu jalannya sidang kode etik. Informasinya sekitar 30 hingga 1 jam ke depan kita akan sama-sama mendengarkan sanksi yang diterima oleh Kompol Kosmas, yang kemungkinannya, karena memang sebelumnya Propam Polri sudah menetapkan apa yang dilakukan Kompol Kosmas merupakan pelanggaran berat, kemungkinannya juga akan menerima sanksi dari sidang kode etik ini merupakan pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Untuk itu namun kita akan nantikan keterangan resmi dari hasil sidang kode etik untuk Kompol Kosmas hari ini. Sementara itu. Terima kasih Fatima Albar melaporkan langsung dari TNCC Mabes Polri, Jakarta.
Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. DPP Partai Nasdem telah mengirim surat ke fraksi Partai Nasdem di DPR untuk membekukan semua fasilitas atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Fasilitas yang melekat diantaranya gaji, tunjangan, hingga fasilitas lainnya. Dari penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI, DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Untuk selanjutnya, satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat, sehingga semua menjadi clear. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ratusan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kembali melakukan konsolidasi bersama relawan dunia untuk menembus Gaza, Palestina. Pertemuan yang digelar di Gedung Buruh di Jalan Roy Muhammad Ali, Kota Tunisia itu juga dihadiri oleh relawan Indonesia Global Peace Convoy. Salah satu relawan yang ikut dalam technical meeting yaitu Cikita Fauzi. Putri dari selebritas Indonesia, Ikang Fauzi dan Marissa Haq itu mengatakan technical meeting dilakukan untuk mengantisipasi perjalanan menuju Gaza, Palestina berjalan aman. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi rumah duka seorang pelajar asal Tiga Raksa, Tangerang, Banten yang tewas saat unjuk rasa di DPR pekan lalu. Gibran didampingi Gubernur Banten Andra Soni dan Kapolda Banten. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bela sungkawa dan memberikan bantuan kepada orang tua korban. Gibran juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto atas rasa keprihatinannya dan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa korban. Pemerintah bersama segenap elemen bangsa kini tengah berupaya mengembalikan wajah damai Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggandeng tokoh-tokoh lintas agama. Semua berkomitmen akan bersama-sama mewujudkan kesatuan dan terus mengumandangkan doa untuk Indonesia damai. Selengkapnya dalam Ulas Utas melangitkan doa Indonesia damai. Nyawa-nyawa manusia melayang, korban luka-luka berat berjatuhan. Ada rakyat, ada pula aparat. Mereka menjadi korban aksi anarkistis di tengah unjuk rasa di sejumlah daerah di tanah air pada penghujung Agustus 2025. Bangunan dan fasilitas-fasilitas publik juga luluh lantak oleh aksi yang dituding ditunggangi oleh provokator itu. Presiden Prabowo Subianto dengan lantang mengatakan, aksi para pembuat kerusuhan itu terencana. Ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa.
korban. Akibat aksi anarkistis itu, wajah damai Indonesia seperti tersandung. Kini, pemerintah bersama seluruh elemen bangsa berupaya mengembalikan situasi Indonesia damai dengan segala cara. Presiden Prabowo Subianto mengajak para tokoh, mulai dari lintas agama hingga organisasi kemasyarakatan atau ormas. Mereka duduk bersama, semua satu hati dan satu suara, bersama-sama menjaga persatuan demi keutuhan bangsa. Kami punya komitmen yang sama terhadap bangsa dan negara ini, bahwa kita semua harus mendukung keutuhan, kebersamaan, dan keberlangsungan bangsa dan negara ini dalam bergulat menuju masa depan yang lebih baik. Satya Mitra, kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Kita mengajak kesadaran kita sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Pertemuan di istana juga menjadi pintu menyampaikan suara hati rakyat. Para tokoh lintas agama mengaku blak-blakan pada Presiden Prabowo. Kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain. Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Menyampaikan ada Panca Satya, ada 5 kebenaran. Yang pertama itu Satya Hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian Satya Wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulut, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian Satya apa lagi? Adalah Satya Semaya. Janji tepati, pagi bilang apa, sore ngomong apa. Satya laksana, do the best, lakukan yang terbaik. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden juga, karena kami juga sama-sama dari pasukan khusus tadinya. Lambangnya itu pisau komando tajam ke atas, jadi harus berani. Jadi kita harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Doa dan harapan rakyat dilambungkan pada pemerintah. Mereka juga akan terus menjaga agar apa yang sudah disampaikan langsung pada Presiden tak menjadi angin lalu. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi, sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Dan pada saat yang sama, kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami, dan memang benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis. Suara para pemuka agama tentu punya andil besar untuk mengembalikan rupa Indonesia damai. Apalagi mereka benar-benar membawa amanat, yaitu harapan para umat. Tokoh-tokoh agama yang sudah diundang oleh Presiden ini punya andil signifikan juga untuk menghimbau anggotanya supaya anarkisme ini tidak meluas. Dan saya lihat sudah mulai ada kesadaran publik, kesadaran warga untuk menjaga lingkungannya masing-masing terhadap provokator-provokator yang berusaha untuk memancing di air keruh. Saya kira kesadaran ini akan semakin meluas ketika pemerintah berupaya keras untuk mendengar apa tuntutan publik, apa tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo saya kira
punya komitmen yang kuat untuk tetap bersama rakyat sepanjang bisa mengkapitalisasi dukungan rakyat melalui program-program populis yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita hentikan segala bentuk kekerasan, segala bentuk anarki. Kita sampaikan seluruh pendapat kita, seluruh aspirasi kita dengan santun. Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya. Mari, ada salurannya. Kalau saluran tersumbat, ada cara lain untuk menyampaikan. Kita buka bersama-sama tanpa harus melalui kekerasan. Harapan bangsa Indonesia bersatu dan tak porak-poranda oleh apapun juga terus dikumandangkan. Di sejumlah daerah, doa-doa tanpa ada putus terus dilangitkan. Meminta agar rakyat tak sengsara, sungguh-sungguh merasakan Indonesia yang damai. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat. Prabowo pun bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkistis di sejumlah masa di Jakarta dan daerah lain yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Prabowo pun mencium adanya indikasi makar dan memerintahkan seluruh aparat negara bergerak menyelidiki sejumlah pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menjenguk polisi dan masyarakat yang menjadi korban demo di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin kemarin. Di Sulawesi Selatan, 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Lantas apa makna politik pernyataan tegas Presiden Prabowo tidak akan mundur setapapun dan akan membersamai rakyat? Lalu siapa dalang di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan dan terindikasi adanya upaya makar? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk terus membela dan membersamai rakyat. Bahkan ia bersumpah untuk tidak mundur menghadapi aksi anarkistis, pemirsa. Dan kemudian bersama dengan seluruh aparat negara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa kemudian oknum yang bertanggung jawab di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. Apa kira-kira makna politik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini dan siapa kemudian dalang di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini, pemirsa? Malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat intelijen kita Pak Wawan Purwanto. Selamat malam Pak Wawan. Sehat Pak? Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita ada pakar ilmu politik kita Bang Henry Satrio. Bang Hensat, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Sehat, selamat aman malam, semua Pak ya Bang? Yeah. Aman. Aman. Kan dan saya juga ada Pak Wawan. Oke. Aman. Dan bergabung melalui sambungan Zoom juga dari Gerindra ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam Mbak Ken, Mas Hensat, Pak Wawan. Oke. Malam. Bang Hensat, cukup banyak pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merespon apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Apa sih yang bisa kita maknai, Bang Hensat? Artinya memang beliau juga, ini mohon maaf ya kalau Pak Prabowo nggak berkenan. Tapi menurut saya dia kaget juga dengan apa yang terjadi di
28-29 itu. Kekagetan-kekagetan itu kan beberapa kali disampaikan sebetulnya, walaupun tidak secara eksplisit disampaikan. Tapi yang menurut saya perlu berhati-hati itu adalah penjarahan yang sampai menjebol pertahanan rumah dari Menteri Keuangan. Ya. Itu kan pejabat negara kan. Ya. Jadi itu tidak bisa main-main tuh kalau sudah Menteri Keuangan. Makanya setelah, kalau saya dengarkan runtutannya ada kunjungan Bu Sri Mulyani ke Pak Prabowo di Hambalang. Setelah itu Pak Prabowo melakukan press conference di istana bersama para kepala lembaga tinggi negara dan partai politik. Jadi kemarin itu Presiden melihat hal yang sangat serius juga. Tapi apakah kemudian Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil sikap atas pemahamannya dia dengan demonstrasi itu yang masih kita tunggu. Tapi dengan Presiden tetap melakukan lawatan ke luar negeri ke China, menurut saya Presiden sudah berhitung betul bahwa kondisi sudah Cukup bisa aman dikendalikan. untuk ditinggal. Ya, Oke. sudah cukup aman untuk ditinggal. Jadi artinya pasti dia nggak main-main juga tuh meninggalkan negara ini gitu kan. Karena terlihat betul, nah ini yang kedua nih. Beliau terlihat sendirian ya kemarin dalam menghadapi situasi yang demikian pelik menurut saya. Oke. Kenapa bisa begitu Bang Hensat melihatnya? Sendirian ini terlihat di mananya nih Bang Hensat? Ya pada saat dia berkomunikasi dengan kepala lembaga negara dan para kepala atau ketua partai politik, kan dia sendirian tuh. Tidak didampingi Panglima, tidak didampingi Kapolri, tidak didampingi Pak BG katanya baru sembuh ya, baru pulih dari sakitnya. Pak Safri juga setelah itu aja, setelah itu dia bikin press conference lagi. Tapi selama penampilan atau tampilan Pak Prabowo itu dia terlihat sendiri. Makanya kami juga sebagai rakyat nih miris juga melihat kok Presiden dalam situasi demikian sendirian gitu. Oke. Bahkan beberapa kali harus menyampaikan statement-statement kenegaraan sendiri tanpa dukungan para menterinya gitu. Kalau Wapres kan sudah ada beritanya ya. Oke. Dia punya, Sudah dibagi tugasnya Bang Hensat. ya dia punya move sendiri lah. Oke. Kan mau nahan saya ngomong itu kan. Jadi dia sudah ada move sendiri yang akhirnya ya kita mau tidak mau melihat Pak Prabowo sendiri. Tapi ada satu pesan ya. Siapapun itu, apakah itu ada rencana atau tidak, nanti Pak Wawan pasti lebih paham dari sisi intelijen. Tapi nampaknya memang ada usaha-usaha untuk memperlihatkan Pak Prabowo atau mengingatkan rakyat atau membalikkan citra Pak Prabowo yang sekarang sudah sangat penyabar nasionalis itu, seperti ingin diingatkan ke profil dia sebelumnya gitu. Tapi untungnya Pak Prabowo tidak terpancing. Beberapa kali tampil, dia tampil lugas, nasionalismenya dijaga, dan yang paling penting emosinya dijaga. Oke, baik Pak Wawan, kalau melihat situasi yang terjadi di Jakarta maupun juga beberapa daerah lain beberapa waktu terakhir, betulkah ada upaya-upaya seperti yang disampaikan Bang Henry Satrio tadi mengenai berkaitan dengan Pak Prabowo sendiri di masa lalu, atau kemudian siapa sebetulnya yang ada di balik ini semua? Ada yang bilang ini sistematis, betul begitu Pak Wawan? Kalau awalnya memang murni kan, mereka memprotes adanya kenaikan tunjangan anggota DPR, kemudian ada joget-joget. Nah mereka marah kan karena itu, karena situasi ekonomi yang memang sedang prihatin. Awalnya ya murni, tapi setelah berikutnya terjadi tertabraknya pengemudi ojol Avan itu, ya kemudian meletuplah suasana emosi yang lebih. Dan itu karena viral, akhirnya menjalar juga ke wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain, dan nah di sanalah mulai masuk pendompleng-pendompleng itu untuk lantas membuat suasana makin gaduh, ditambah lagi dengan penjarahan dan juga aksi-aksi pembakaran. Pembakaran juga di samping ke DPRD juga ke markas-markas polisi. Siapa Pak Wawan pendompleng-pendompleng itu?
yang kemudian muncul setelah aksi yang murni di awal-awal ini? Ya, ini kan sedang diproses untuk penangkapan mulai dari yang di lapangan dulu. Yang di lapangan yang juga banyak bukti dan saksi, kemudian juga dari sorotan kamera yang kelihatan mulai ditangkapi. Kemudian juga korlap-korlapnya juga mulai ditelisik. Kemudian ada jenderal lapangannya mungkin berikutnya. Kemudian dari sanalah nanti apakah mastermind yang merupakan aktor intelektual bisa punya bukti link up itu nanti kan lebih tajam lagi tentu penelitiannya. Karena sekarang sedang terus didalami dan biasanya sih suka bisa nyambung bisa juga terputus. Oleh karenanya tergantung bagaimana nanti bukti-bukti otentik itu bisa wah, karena kalau sudah menyangkut masalah hukum itu kita jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Makanya nanti ini tugas dari aparat kepolisian terutama untuk bisa menguak lebih lanjut. Karena memang sudah secara sistematis ya masuk mereka menyiapkan orang-orang juga dari daerah, kemudian juga sudah tersedia bom molotov, kemudian juga mercon petasan dalam jumlah sudah besar. Disiapkan truk juga dalam kegiatan penjarahan. Ya, jadi ini sudah juga melibatkan logistik yang besar juga, kemudian juga dukungan pendanaan. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada yang berada di balik ini ya? Ya, pasti ada. Dukungan pendanaan juga ada, Pak Wan ya? Ya, kan yang di lapangan kan juga perlu dana kan untuk bergerak. Oleh karenanya itu nanti karena masih dalam proses penyelidikan ya biarlah itu berlangsung di sana. Karena di dalam demokrasi itu ada 3 hal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Oke, nah sampai situ dulu Pak Wawan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena kita juga ingin tahu Bang Daniel apa kemudian yang coba ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo lewat kemudian komitmennya untuk terus membela, membersamai rakyat dan bersumpah tidak akan mundur menghadapi anarkistis. Iya, Mbak Ken, sederhana sebenarnya 2 hal yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pertama, demonstrasi yang murni itu beliau dukung sepenuhnya. Artinya aspirasi yang disampaikan dengan latar belakang keprihatinan, kemudian ada ketidakberpihakan atau afirmasi dari kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kemudian menyeruak dalam bentuk demonstrasi yang murni sebagai bentuk protes dari masyarakat, mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang lainnya itu harus didukung. Dan Pak Prabowo, Presiden, memberikan ruang yang sangat luas untuk menyampaikan protes tersebut. Karena dalam sejarah misalnya mulai dari Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sampai dengan sekarang jadi Presiden, beliau tidak dalam posisi mengkriminalkan siapapun yang memprotes beliau, bahkan yang mengolok-olok dan mengejek beliau. Kenapa? Karena itu adalah ruang di mana hak publik, hak masyarakat itu dilindungi sepenuhnya. Nah, bagian itu yang ingin disampaikan oleh Presiden. Beliau memberikan ruang dan bahkan melindungi setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, setiap protes yang disampaikan oleh masyarakat. Namun yang kedua, Pak Prabowo atau Presiden menyampaikan pesan terang dan tegas kepada para free rider, tukang tebeng dalam suasana eskalasi massa, kemudian satu peristiwa yang kemudian menyulut satu kemarahan, yang kemudian melahirkan kerusuhan atau melakukan intimidasi, teror terhadap siapapun, baik itu rakyat, kemudian pejabat publik dan sebagainya. Dan suasana mencekam, teror, kerusuhan itu kan sebenarnya adalah bukan hanya intimidasi terhadap misalnya pejabat yang dijarah rumahnya, tapi itu adalah intimidasi terhadap seluruh rakyat Indonesia agar suasana mencekam, suasana tidak aman itu bisa diciptakan. Dan pelaku-pelakunya ini atau mastermind atau siapapun yang mendompleng inilah yang kemudian diperintahkan oleh Presiden untuk segera diungkap dan ditangkap.
Kenapa? Karena ini merusak demokrasi kita dan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, ekonomi yang sedang kita bangun. Jadi dua hal ini jadi catatan penting dan sikap utama dari Presiden, Mbak Ken. Baik, lalu siapa kira-kira mastermind, pendompleng, tukang tebeng tersebut pemirsa dari aksi anarkistis pada demonstrasi yang coba murni disampaikan pada awalnya? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk mencari tahu siapa kira-kira mastermind, pendompleng, tukang tebeng tadi yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya yang kemudian menimbulkan aksi anarkistis pada demonstrasi yang awalnya berjalan murni. Bang Hensa, tadi disampaikan soal Pak Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut membela rakyat, tidak akan mundur, bersumpah untuk terus menghadapi aksi anarkistis sendirian. Begitu. Harusnya seperti apa? Jangan-jangan pendompleng ini senang ketika Pak Prabowo yang merespon secara langsung? Iya, pada saat Anda bicara dengan level presiden, ya Anda di level presiden gitu. Kalau Anda bicara levelnya anak STM kan ngobrolnya juga artinya Anda dari level anak STM. Jadi pada saat Pak Prabowo merespon aksi-aksi 28-29 itu, artinya mendapat tempat tersendiri si mastermind ini siapapun itu. Kecuali memang Pak Prabowo sudah tahu bahwa si mastermind ini cuma bisa diredam oleh dirinya. Gitu. Saya mencatat hanya Pak Safri aja kan, kemarin yang muncul bersama Panglima dengan Kapolri. Karena juga Pak BG baru sembuh saya dengar ya dari sakitnya. Tapi hari ini Pak BG muncul tuh. Nah tapi menariknya lagi adalah pada saat Pak Prabowo memutuskan tetap pergi ke China, artinya dia sudah berhitung betul itu bahwa aksi-aksi dalam negeri ini sudah selesai dan harusnya sudah bisa kondusif. Ini menarik lagi secara geopolitik kita bisa baca langkahnya Pak Prabowo ini luar biasa. Hari ini beredar foto seperti 4 sekawan, ada Prabowo Subianto, Putin, Xi Jinping dengan Jong-un, Presiden Korea Utara. Apa yang bisa kita baca dari movement yang dilakukan Pak Prabowo di dalam negeri sampai kemudian berpindah ke luar negeri? Itu kan kekuatan timur ya, quote and quote ya. Sehingga menurut saya seharusnya habis ini beliau pergi ke arah barat tuh. Supaya citra non-blok itu bisa terjaga tuh. Nah ini kan menarik, ini kalau kita sambung-sambungkan ya hal yang menarik juga. Kalau kita tarik mundur kenapa kemarin kalau tadi kata Pak Wawan kan dari analisanya kan seru-seru tuh. Siapa kira-kira yang menunggangi termasuk itu yang Ken bahas tadi. Itu bisa ada kaitannya kenapa kemudian Pak Prabowo harus pergi ke sana gitu. Dan berfoto dengan 3 kepala negara lainnya yang kita anggap memang ada di BRICS gitu ya. Terus kemudian di sebelah kiri dan beliau menyaksikan peluncuran beberapa senjata dari China kan. Jadi ya ini mungkin saya terlalu jauh ya merunut-runutkan karena kan kalau di dalam negeri itu saya sih ngerunutinnya sederhana. Ada pati, kemudian ada postingan di media sosial anak STM kentang gitu ya. Kemudian muncul joget-joget dan akhirnya terjadilah gitu. Nah itu kalau di dalam negeri sih dari sisi pesan komunikasi yang kita lihat itu terutama pati dan STM kentang itu ya. Itu STM kentang itu kalau Ken nanti bicara dengan ahli media sosial ya, itu ribuan grup WhatsApp itu membaca postingan itu. Bang Hensat. Si STM kentang itu. Nanti mungkin Mas Wawan bisa, Pak Wawan bisa menyampaikan itu lebih detail. Nah tapi sampai situ dulu Bang Hensat, nanti ditahan dulu karena kita juga ingin tahu dari. Saya ada beberapa bab lagi nih. Nanti ya di segmen berikutnya. Karena gini Pak Wawan, betulkah kemudian analisanya ini dari perjalanan politik Pak Prabowo dari Indonesia kemudian sekarang bertolak ke luar negeri, ada juga kemudian kemarin statementnya ini berasal dari luar negeri nih penunggangnya begitu, pendomplengnya, mastermindnya. Bacaannya atau analisanya seperti apa Pak Wawan? Ya kalau luar negeri bermain di Indonesia kan memang sudah lama dan mereka tentu juga punya agenda-agenda baik kepentingan politik maupun juga kepentingan ekonomi. Kemudian pengaruh ini kan terus ya bergulir sampai sekarang dan seperti yang diungkap oleh Pak Indro Priyono dan ini menjadi satu warning bagi kita untuk kewaspadaan nasional.
tapi di sana kan tidak bisa sendiri. Tentu bermain dengan orang-orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Nah, kemarin dalam peristiwa yang kemarin ini kan juga pemainnya ada beberapa tentu saja. Dan juga kepanjangan tangan dari mereka juga ada yang terutama sampai ke lini-lini lapangan. Itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Tujuannya sampai mana sih Pak Wawan? Kemudian kan kemarin Pak Prabowo sempat memanggil juga ketua-ketua ormas. Dan kita sempat juga mendiskusikan siapa kemudian yang bisa meredam ini. Otomatis siapa yang kemudian memberikan komando, Pak Wawan? Kalau pertemuan dengan sejumlah tokoh memang Presiden juga lakukan, baik tokoh politik maupun juga tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Dan di situ kemudian juga aktivis-aktivis dan juga jumpa dalam hari ini, karena memang peredaan ketegangan ini harus melibatkan banyak elemen supaya bisa cepat ada suatu kesepahaman. Komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Oleh karenanya setelah ini dilakukan kemudian juga ada tindakan tegas dari aparat ya, bahwa kalau mereka mengekskalasi lebih lanjut kan kalau sampai memasuki markas dan sebagainya kan ada perintah tembak di tempat. Rupanya ini juga sangat berpengaruh. Di samping juga penangkapan-penangkapan itu yang mereka terbukti, kemudian ada saksi dan bukti-bukti lapangan lainnya. Akhirnya mulailah ini ya eskalasinya reda, dan tanggal 1 yang mestinya kemarin ada demo akhirnya dibatalin sendiri oleh mereka. Kemudian ajakan demo dari kelompok muda yang dari Bekasi juga akhirnya dibatalkan. Jadi intinya adalah bahwa mereka tentu berpikir dengan eskalasi yang demikian masif, tapi sudah melenceng dengan aspirasi yang awal. Mereka mulai berpikir bahwa ini pasti ada yang memanfaatkan, dan mereka mulai menarik diri. Oke, baik. Bang Daniel, nampaknya tindakan tegas Pak Prabowo ini cukup membuat gentar dari mastermind yang menunggangi setiap aksi anarkistis dari demonstrasi yang awalnya berjalan murni. Ini analisanya sejauh ini ada di luar negeri, tapi pasti juga ada yang di dalam negeri begitu ya, mengendalikan. Gimana Bang Daniel? Beberapa pihak memang terus mengembangkan perspektif yang naif ya, seolah-olah dalam semua agenda, misalnya sebutlah ke beberapa agenda disabilitas segala macam itu tidak ada campur tangan asing dan sebagainya, karena seperti tadi disebutkan oleh Mas Wawan, asing punya berbagai macam kepentingan ekonomi, politik, dan macam-macam di Indonesia, dan itu sejak dulu, dan kita harus tetap waspada terkait dengan potensi itu. Dan Pak Prabowo seringkali mengingatkan terkait dengan itu untuk membangun awareness, kesadaran publik bahwasannya kita harus sama-sama menjaga Indonesia supaya kemudian tidak mudah dipecah belah, kemudian tidak mudah dipengaruhi pihak-pihak tertentu untuk kemudian menegasikan agenda-agenda baik yang dilakukan oleh pemerintah dan siapapun yang ada di dalam negeri. Kemudian kedua ya, Pak Prabowo selain memang harus menjaga kondisivitas dalam negeri ya, seperti beberapa hari ini, kemudian alhamdulillah 2 hari ini kondisi kita jauh lebih baik, artinya kondisivitas terjaga, dan itu yang kemudian menyebabkan Presiden merasa perlu melanjutkan undangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok, dalam hal ini Presiden Xi Jinping. Nah, jadi dan itu adalah juga bagian penting dari agenda integral dari menjaga Indonesia itu, agar peran-peran Indonesia di tengah geopolitik dan geostrategis kita tetap terjaga. Dan Pak Prabowo memainkan peran yang sangat penting untuk membangun eksistensi kita dalam pembangunan di dalam negeri terutama. Oke, baik. Sampai sejauh mana sih kemudian kepentingan yang dijadikan motif dari mastermind ini menciptakan aksi anarkistis di Indonesia? Apa tujuannya pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.
Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini menyikapi atau melihat bagaimana sikap dari Presiden Prabowo yang ingin menindak tegas dari aksi anarkistis di balik demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah. Pak Wawan, ini di sosial media juga begitu ramai ya Pak perjalanan dari aksi demonstrasi ini, termasuk dari aksi-aksi penjarahan begitu sampai menemukan alamat detail Pak dari para pejabat publik, Menteri Keuangan ataupun sejumlah nama lah. Nah, ini gimana mereka kemudian bekerja, si mastermind ini bekerja, apa yang dituju sebetulnya Pak Wawan? Ya, mereka munculnya ini kan ada yang tahu, mesti dari orang-orang yang paham betul posisi rumah ataupun ada juga yang punya 2 rumah. Ada juga yang keliru rumah mantan suami. Nah, ini kan, tapi kan ada upaya untuk menunjukkan dari mereka. Dan sekarang itu medsos ini kan begitu terbuka. Kalau misalnya ada satu nanya, ada yang satu tahu, langsung ngasih tahu, bahkan nge-share. Seperti itu yang terjadi. Di era sekarang sesuatu sulit ditutupi, apalagi kalau cuman alamat rumah. Yang namanya hal-hal yang lebih dari itu juga bisa dibuka. Bahkan ada yang dibuka masa lalunya. Yang dibuka di sebar sedemikian rupa secara detail dari sejak muda. Ini di situ. Kemudian yang ketemu di semua diungkap. Kadang-kadang memang kelewatan ya. Dia kan suka juga mengandung sesuatu yang mestinya tidak dibuka ke publik. Okay. Nah, apa yang dituju sih Pak dari si aktor intelektual di balik semua aksi anarkistis ini? Artinya gini, kalau yang mengapa tadi tahu tuh alamat, ada yang nunjukin lah alamat-alamat itu dari masing-masing. Kalau aktor intelektual apa yang ditujukan motif tadi, motifnya ada ekonomi, ada motif politik. Nah sekarang ada juga kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah misalnya. Tapi memang kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada satu kebijakan, pasti ada yang merasa tidak diuntungkan. Nah, ini kemudian juga ada yang tidak terima. Ada baik Pak Wawan. Seperti itulah kira-kira motif ekonomi maupun politik. Begitu. Bang Hensat, singkat mungkin, pesan tegas seperti apa yang kemudian harus disampaikan oleh Pak Prabowo lagi untuk betul-betul menjaga kondisi ini semakin kondusif dan aman? Sebetulnya begini ya, ada level of message ya yang harus disampaikan oleh Presiden sebetulnya. Jadi ada pesan yang disampaikan ke rakyat, ada pesan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Itu pesannya nggak bisa sama tuh. Jadi pada saat dia bilang saya akan tindak tegas, nah itu buat rakyat, mungkin rakyat cuma tepuk tangan tuh, wah keren presiden gua nih. Ini presiden saya ini tegas. Tapi aparat bisa jadi menerjemahkannya lain. Tindak tegas itu bisa jadi tindak di tempat, ditindak di tempat saat itu gitu. Saya nggak berani bilang tembak lah. Tapi ditindak di tempat saat itu. Jadi maksud saya saat ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sudah pas sebetulnya. Minimal untuk menjaga stabilitas kondisi saat ini kan. Tadi Pak Wawan sudah bilang tuh nggak ada lagi yang berani demo gitu. So jadi kalau dengan pertanyaan Ken tadi, menurut saya saat ini Pak Prabowo harusnya lebih banyak bicara tentang respon dari tuntutan yang 10 plus 8 itu kalau saya nggak salah. Atau 7 plus 8 gitu, 17 plus 8 ya. Nah itu aja yang disampaikan, terutama kan yang paling sering didengungkan adalah RUU perampasan aset gitu ya, dan tunjangan-tunjangan lain. Tapi kalau Ken lihat beberapa hari ini di Jakarta plup-plup tetot-tetot tuh udah nggak ada tuh. Saya nggak tahu kalau Bang Daniel masih pakai nggak plup-plup tetot-tetot. Bang Daniel, ini Presiden harus menjawab tuntutan-tuntutan rakyat dan juga mengkomunikasinya supaya tidak terlihat sendirian menghadapi ini semua. Singkat Bang Daniel, silahkan. Iya, kan dari kelompok ormas Islam, kelompok lintas agama, semua pihak menyampaikan hal yang serupa. Jadi mengamplifikasi tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran murni. Dan beberapa hal segera mungkin diwujudkan Pak Prabowo, dikoreksi oleh Pak Prabowo, bahkan mengundang partai politik untuk segera melakukan self-correction terhadap apa yang dituntut oleh
demonstran murni, dan itu disegerakan oleh Pak Prabowo. Dan salah satunya memang undang RUU perampasan aset, yang itu kemudian juga dinyatakan Pak Prabowo beliau akan dorong dan meminta agar DPR juga ikut mengakselerasi terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi semua yang jadi tuntutan dari para demonstran murni istilah presiden itu tentu menjadi bagi eksekutif itu menjadi self correction yang kemudian harus diperbaiki sesegera mungkin. Pun demikian dengan legislatif dengan memanggil ketua umum partai tadi. Baik. Mbak Ken, begitu. Kita tunggu pelaksanaan atau aksi nyata sebagai jawaban dari tuntutan rakyat. Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Pak Wawan, Bang Hensat, Bang Daniel juga, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan pembahasan seputar aksi demonstrasi yang berlangsung di Indonesia. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pasca gelombang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, hari ini perwakilan mahasiswa menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta. Mereka menyuarakan aspirasi dan keresahan yang dialami rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal menerima sejumlah badan eksekutif mahasiswa dan organisasi gerakan mahasiswa dari beberapa kampus di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, diantaranya terkait kenaikan upah anggota DPR yang fantastis. Hal tersebut tidak dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian, mahasiswa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Tak sampai di situ, mahasiswa juga menuntut penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap mahasiswa. Usai mahasiswa menyampaikan aspirasinya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan kerja-kerja anggota DPR dan pimpinan DPR sebagai wakil rakyat. 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Yang pertama, untuk Presiden Republik Indonesia, merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota Dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukkan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang
perampasan aset misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa aksi untuk menyampaikan aspirasi boleh dilakukan, tapi tindakan anarkistis ini tidak untuk ditolerir. Polri kemudian sudah menindak tegas mengenai aksi penjarahan di sejumlah kediaman dari pejabat publik, termasuk juga merusak fasilitas publik. Apakah langkah tegas ini mampu kemudian meredam ketertiban umum? Kita akan bahas untuk Anda, tapi kami hadirkan tayangan berikut ini. Polri mulai mengambil sikap tegas terhadap aksi anarkistis dan penjarahan yang terjadi saat demonstrasi belakangan ini. Dalam aksi anarkistis, sebanyak 4 anggota DPR RI dan 1 Menteri Kabinet Merah Putih menjadi korban penjarahan. Aparat kepolisian pun bergerak cepat dan menggencarkan upaya penangkapan kepada pelaku perusakan fasilitas publik dan penjarahan di rumah pejabat. Di Jakarta Timur, polisi telah menangkap terduga pelaku penjarahan di rumah anggota DPR dan juga selebritas Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan kasus penjarahan yang terjadi di rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang berlokasi di Jalan Karangasem 1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan rumah pejabat yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 dapat dikatakan dilakukan secara sistematis. Aksi penjarahan menyebar cepat lewat media sosial, memicu gelombang massa dalam waktu kurang dari 24 jam. Lantas, akankah sikap tegas Polri menindak para pelaku penjara dan pengrusak fasilitas umum mampu menciptakan ketertiban umum? Lalu kenapa aksi demonstrasi berujung pengerusakan dan penjarahan? Ya, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir sosiolog perkotaan UNJ, Prof. Cik Julianti. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Oke, di sebelah Prof. Cik ini juga sudah hadir ada Pak Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Pak Gufron. Selamat malam, Mbak. Oke, langsung kita tanggapi. Saya mau ke Prof. Cik terlebih dahulu. Prof. Cik merespon sikap tegas yang ditunjukkan oleh Polri, merespon adanya tindakan anarkistis seperti apa? Kalau kita lihat apa yang terjadi ini memang luar biasa ya. Artinya demo yang dilakukan sangat tadi dikatakan sistematis, mungkin secara struktural kita bisa katakan. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bahwa perbuatan demo kalau dilakukan oleh mahasiswa itu tentu akan beragam. Dia berbeda-beda walaupun mungkin satu hal tujuannya sama. Tetapi dia pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau ini kita lihat ini sama gitu loh. Yang dilakukannya itu sama di berbagai daerah, di berbagai tempat, itu sama. Melakukan pengerusakan, anarkis. Nah ini enggak mahasiswa yang dilakukan. Saya yakin mahasiswa enggak akan melakukan seperti itu gitu loh. Nah kalau ini siapa sebenarnya gitu loh. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Berarti di sini ada kausalitas yang dilakukan. Oke, awalnya kita tahu itu. Karena adanya joget-joget, karena adanya yang mengatakan masyarakat tolol gitu kan. Nah itu memicu, tapi itu hanya sebagai satu sebab. Akibatnya terjadi seperti ini. Tetapi siapa yang membuat skenario sehingga terjadi seperti ini yang harus dicari. Saya yakin itu bukan mahasiswa. Oke, saya mau ke Pak Gufron kalau begitu. Pak Gufron, merespon
tindakan tegas yang kemudian diambil oleh Polri untuk menangani aksi anarkisme, merusak fasilitas umum, kemudian juga melakukan penjarahan di sejumlah kediaman pejabat publik, termasuk yang dikatakan oleh Prof. Cik nih bahwa siapa sebetulnya dalang di belakang semua ini, seperti apa? Ya, pertama sebelum saya menjawab pertanyaan tadi ya, saya ya kalau kita coba cermati berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ya, saya meletakkan berbagai peristiwa tadi ya, peristiwa tersebut dalam 3 fase. Ya, kalau kita coba cermati sejak tanggal 28 ya. Fase pertama itu kan saya membacanya itu sebagai fase gelombang seruan moral dan politik yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa berbagai elemen. Ya. Itu fase yang pertama. Fase kedua adalah fase solidaritas ya, yang dipicu karena insiden mobil rantis Brimob yang kemudian mendorong munculnya solidaritas berbagai elemen terutama dari teman-teman ojol. Nah, fase yang ketiga adalah fase kerusuhan ya, yang terjadi dengan ada penyerangan, pembakaran, pengrusakan dan penjarahan gitu. Nah, memang menjadi pertanyaan ya. Nah, 3 fase itu kan satu situasi yang perlu untuk dibaca gitu ya, sebagai satu bagian yang perlu dibaca untuk sampai pada satu kesimpulan. Bagaimana gitu ya sampai terjadi kerusuhan, pembakaran. Nah, menurut saya itu karena kan ada eskalasi kan sejak sore, malam ya, kemudian sampai terjadi insiden dan setelah itu kemudian diikuti oleh berbagai serangan. Nah, tentu apakah peristiwa di fase yang ketiga itu adalah sesuatu yang sifatnya sporadis ya, insiden ya, tanpa ada perancangan gitu ya, atau sesuatu yang memang ada kelompok-kelompok yang memang dengan niat yang mensrea untuk yang jahat gitu ya, untuk dengan mobilisasi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi tersebut. Nah, saya kira berbagai faktanya kan sudah ada sebenarnya ya. Saya yakin polisi sudah memiliki informasi data untuk melakukan pendalaman ya dalam konteks tindakan tegas yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Kan jelas perintahnya tindak tegas, karena harus dibedakan ya antara unjuk rasa sebagai bagian dari penyampaian aspirasi dengan tindakan anarkisme ya, anarkistis ya, yang tentu saja itu sesuatu yang harus dibedakan lah ya kan. Yang terjadi di fase yang ketiga itu kan sesuatu yang sebenarnya jelas gitu kan, tindakan melawan hukum, nggak boleh ditolerir gitu ya, harus ada tindakan tegas supaya pertama itu jelas perbuatan melawan hukum, terus yang kedua yang dirugikan masyarakat luas, dan yang ketiga kenapa tindakan tegas perlu dilakukan ya oleh kepolisian sebagai pembelajaran, jangan sampai ini terjadi lagi di kemudian hari gitu loh. Ini akan membuat kita setback ke belakang. Kita punya pengalaman 98 ya. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Karena yang dirugikan siapa ya? Masyarakat luas. Disitulah polisi memang perlu hadir di masyarakat untuk memastikan keamanan, rasa aman di masyarakat gitu. Oke, tadi Prof. Cik juga sudah menyampaikan mengenai ada beberapa faktor yang kemudian menyulut kemarahan publik, tapi kemudian mempertanyakan juga ada sosok lain yang kemudian menyulut ataupun menjadi dalang di balik tindakan anarkis yang terjadi di beberapa titik ini. Tapi yang ingin saya tanyakan, Prof, ini bagaimana kemudian peran dari media sosial ikut campur dengan adanya situasi seperti ini? Kalau kita lihat peran media sosial, memang saat ini ya, semenjak merebaknya media sosial dan terbuka ini, itu mudah sekali bisa di-share kemana-mana. Tetapi penggunaan media sosial itu juga banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu loh kan, untuk menyebarkan berita-berita yang hoax atau berita-berita juga yang seakan-akan memprovokasi keadaan, sehingga ini menambah marahnya masyarakat dan juga menambah kebenaran dari hoax yang dibuat. Oke.